Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Aliza. Untuk memenuhi penilaian tugas individu seminar ekonomi syariah, saya berkesempatan untuk menyusun penelitian berikut yang saya beri judul Preferensi Mahasiswa Terhadap Halal Fashion. Di tampilan presentasi lewat video ini, saya akan menjelaskan poin besar dari penelitian yang saya teliti. Kita masuk ke abstrak. Jadi di abstrak ini isinya menjelaskan bahwa sektor halal selain makanan dan kosmetik juga masuk dalam ranah fashion atau gaya berpakaian. Salah satu tren fashion yang berkembang dewasa ini adalah halal fashion. Gaya busana bagi mahasiswa begitu diperhatikan karena bisa menjadi cerminan diri seseorang. Perbedaan gaya berpakaian dapat dipengaruhi oleh preferensi yang berbeda tiap manusia dengan masing-masing selera. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana preferensi mahasiswa terhadap halal fashion, serta dampak dari preferensi, juga bagaimana aspek ekonomi syariah terhadap halal fashion. Metode kuantitatif dengan teknik yang digunakan analisis regresi linear sederhana dengan keterikatan satu variabel bebas terhadap satu variabel terikat. Kita masuk ke latar belakang. Fashion merupakan sebuah ungkapan yang ingin ditunjukkan oleh pemakainya, dan tentang bagaimana seseorang ingin diperlakukan oleh orang lain melalui penampilan, bukan hanya busana yang melekat saja. Akan tetapi, fashion juga tentang cara seseorang membawa dirinya sendiri dengan busana yang dikenakan. Gaya pakaian juga memiliki arti sebagai salah satu kebutuhan pokok manusia yang tidak terlepas dari kehidupan sehari-hari. Berpakaian selain menjadi kebutuhan juga dapat mencerminkan cara hidup kelompok masyarakat tertentu, serta juga dapat menjadi suatu ekspresi pada kepribadian seseorang sebagai identitas jati diri. Jika ditinjau menurut pandangan Islam, tata cara berbusana atau berpenampilan telah diatur norma batasan yang telah ditentukan. Parameternya ada aurat, etika bisnis, tujuan hukum Islam, dampak sosial, maupun positif dan negatif. Baik penampilan bagi wanita muslim, terutama yang sedang berada dalam kegiatan kesehariannya seperti berpergian, berkumpul, hingga ke kantor atau kegiatan perkuliahan, merupakan bagian yang penting. Outfit yang digunakan seseorang dalam kesehariannya tergantung kepada selera orang tersebut dan tren yang sedang berkembang. Salah satu tren fashion yang berkembang dewasa ini adalah halal fashion. Semakin banyak wanita muslim sadar untuk mengenakan hijab karena tren fashion pada masa kini lebih modern, jadi membuatnya berpikiran untuk dapat berhijab dengan modis juga. Jika diperhatikan, tentu tak sedikit mahasiswa ketika berkuliah memperhatikan gaya berpakaiannya. Memang lebih banyak sih sasaran untuk penelitian ini terhadap halal fashion, karena fashion dinikmati oleh berbagai kalangan, tidak hanya mahasiswa saja. Namun, saya sebagai penulis juga tidak menemukan alasan untuk tidak menelitinya di lingkungan mahasiswa, karena lingkungan yang benar-benar dekat dan nyata di sekitar saya. Keberagaman dari fashion untuk memenuhi selera yang berbeda-beda pada setiap orang yang bermunculan ini membuat para penikmatnya berusaha untuk tidak ketinggalan, di mana tentu saja seorang mahasiswa juga sebagian besar mengikuti tren sesuai dengan selera mereka masing-masing. Perbedaan gaya berpakaian dapat dipengaruhi oleh preferensi yang berbeda tiap manusia dengan masing-masing selera, kemampuan, atau lain sebagainya. Pemilihan halal fashion juga dapat dipengaruhi oleh preferensi yang berbeda-beda dalam pengambilan keputusan terhadap suatu barang, termasuk pada gaya berpakaian. Ada sejumlah faktor dan pembentukan yang dapat mempengaruhi preferensi dalam pengambilan keputusan. Jadi, seperti apa preferensi mahasiswa terhadap halal fashion ini dan faktor yang mempengaruhi pembentukan preferensi tersebut? Masuk ke penjelasan bab 2. Di sini ada penelitian terdahulu. Peneliti menggunakan penelitian terdahulu yang relevan. Ada 8 penelitian, kemudian landasan teori. Pertama ada preferensi. Sebagaimana menurut Karim, preferensi dapat diartikan dengan seseorang yang lebih suka akan sesuatu rata-rata daripada yang ekstrim. Menurut Kotler, preferensi ini ada proses dalam pembentukannya, diantaranya. Selanjutnya ada teori mahasiswa merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 1 Ayat 1 yang berbunyi, mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi. Mahasiswa sebagai seorang akademisi yang memiliki beban untuk menempuh suatu studi dan harus menjalaninya berdasarkan basis intelektualitas. Harun Ghafur menjelaskan pluralitas lingkungan merupakan faktor yang membentuk karakter dan tipe mahasiswa, menjadikannya berbeda-beda. Walaupun tetap saja ya, pada realitanya tipe mahasiswa tidak selalu merujuk berdasarkan tipe-tipe ini. Manusia terus berevolusi, jadi tipenya lebih luas lagi dari sejumlah tipe ini. Terus, ada tipe mahasiswa hedonis. Ini mahasiswa yang mengikuti tren dan mode.
di mana terus-menerus mengikuti hal yang baru. Nah, karena ini membahas soal fashion, tentu tipe hedonis ini dapat dikaitkan. Sekumpulan mereka ini mengikuti tren fashion yang ada, khususnya hal fashion. Karena seperti yang dibilang tadi, kalau sekarang banyak wanita muslim memiliki kesadaran untuk memakai busana muslim karena mereka berhijab. Juga bisa modis. Kemudian teori halal fashion, penjelasan dari Jannah Hara mengatakan, fashion itu merupakan sebuah ungkapan seseorang melalui penampilannya dan cara mereka membawa dirinya. Parameter fashion menurut Islam, seperti yang diungkapkan oleh Ilyas melalui jurnalnya, menyebutkan. Selanjutnya, hubungan preferensi mahasiswa terhadap halal fashion. Tren fashion hijab pada era sekarang lebih banyak menarik perhatian karena telah berevolusi dari era sebelumnya. Style hijab itu berat dan terkesan tua sebelumnya, eranya tuh kayak gitu stylenya. Namun sekarang tidak lagi karena stylenya lebih beragam, mengusung konsep mix and match, jadi terlihat lebih casual dan mudah. Akhirnya banyak kalangan muda sekarang sadar untuk berhijab. Khusus sasaran penelitian ini yakni mahasiswa. Ketika mereka berkuliah maupun berpergian, outfit itu penting. Kalau misalnya kita pakai hijab, kita kan juga harus pakai pakaian yang panjang atau kita ada outernya dan segala macamnya gitu. Jadi itu benar-benar kita harus pintar untuk memix and match bahannya sendiri. Keberagaman dari fashion untuk memenuhi selera yang berbeda-beda karena preferensi pada setiap orang berbeda membuat para penikmatnya berusaha untuk tidak ketinggalan, yang hingga pada akhirnya para pelaku bidang ini berlomba-lomba bersaing demi untuk menciptakan tren busana. Hal ini membuat wanita ingin selalu mengkonsumsinya karena tanpa disadari kebutuhan fashion tidak hanya untuk sekadar berpakaian saja, tetapi juga adanya tren fashion. Terakhir, di landasan teori ini ada hubungan ekonomi syariah terhadap halal fashion, karena halal fashion ini tidak terlepas dari halal industri, di mana halal industri merupakan sektor dari ekonomi syariah. Dalam ekonomi syariah ada fashion efficiency consideration dan equity consideration. Makna dari kedua istilah tersebut ialah ada dua tujuan yang harus diseimbangkan, di antaranya efisiensi dan keadilan. Karena efisien saja tidak cukup dalam ekonomi Islam, keadilan ekonomi merupakan hal yang paling penting dalam kesejahteraan. Maka dari itu, Islam dalam kesejahteraan tidak hanya soal uang, akan tetapi juga dari kualitas akhlak dan perilaku. Seperti berikut, perkembangan di sektor keuangan syariah ini memang cukup signifikan dilihat dari statistik perbankan syariah maupun unit usaha syariah yang menunjukkan kenaikan hingga pada tahun ini. Akan tetapi, dalam pengembangan ekonomi syariah yang diharapkan untuk menjadi lebih maju, sektor keuangan syariah seperti perbankan ini tidak cukup, tapi harus ditambah dengan pengembangan halal lifestyle seperti subsektor makanan, kosmetik, wisata, dan ini yang sedang dibahas, fashion, halal fashion. Lihat Thailand. Mereka telah melabelkan negaranya sebagai dapur halal, dan Korea Selatan yang menguasai kosmetik halal. Ada juga Tiongkok yang mendominasi tekstil halal dunia. Kayak bahan-bahan kerudung nih bun. Apalagi ya, industri halal ini sangat menjanjikan sebagai kita yang tinggal di Indonesia. Kenapa bisa dibilang begitu? Karena sesuai data World Population Review, jumlah populasi muslim di dunia sekitar 1,9 miliar. Dan Indonesia menduduki peringkat pertama pada negara muslim terbesar. Lagi-lagi ya bun, negara muslim terbesar dari sebesar 87,2% dari populasi Indonesia, 263 juta. Sedangkan realitanya halal fashion masih didominasi oleh Uni Emirat Arab, disusul oleh Turki di urutan kedua. Kemudian urutan ketiga ada Prancis, Italia, Maroko, India, Sri Lanka, Singapura, Malaysia, dan Cina. Jangkauan pasar di Indonesia untuk halal fashion padahal luas banget dan berpotensi. Nih ya, kata Pak Wisnu Tama, sebagaimana yang ia katakan ketika penulis menghadiri webinar bersama beliau, kalau sektor ekonomi kreatif subsektor fashion telah menyumbang 12,1 miliar US dollar dalam satuan US dollar. Begitu beliau mengatakan begitu beliau mengatakan US dollar, satuan US dollar, karena itu cukup banyak ya bun. Halal fashion juga dilirik sama brand high fashion ternama di dunia seperti Dolce & Gabbana mengeluarkan koleksi hijab dan abaya muslim. Kemudian ada Oscar de la Renta, juga ini brand fashion yang sangat saya dambakan. Koleksi fashion mereka ini beneran bernilai luxury karena desainnya bukan main, sudah tidak perlu ditanya lagi. Dunia pun mengenal reputasi ini. Reputasi brand ini meluncurkan
Brand ini meluncurkan koleksi modest fashion. Brand sport ternama Nike pun mengeluarkan koleksi hijab sportinya untuk mereka wanita berhijab yang berolahraga. Jadi nggak kena batas tuh, berhijab dan berolahraga juga masih bisa tetap berolahraga. Lagi-lagi potensi yang begitu menjanjikan dari halal fashion. Oleh sebab itu, tren halal fashion ini dapat memberikan petunjuk bahwa mode muslim memerlukan satu hal, yaitu inovasi. Terakhir, bab 3, metode penelitian. Variabelnya yang seperti sudah dijelaskan, variabel bebas. Dari penelitian ini adalah preferensi mahasiswa. Variabel terikatnya halal fashion. Definisi operasionalnya itu preferensi dapat diartikan dengan seseorang yang lebih suka akan sesuatu. Mahasiswa adalah individu yang sedang menuntut ilmu atau belajar di perguruan tinggi, baik di universitas maupun institut. Halal fashion itu fashion yang tetap memperhatikan tata cara berbusana atau berpenampilan dengan memiliki norma batasan yang telah ditentukan dalam Islam. Ada pengukuran variabel, juga di sini peneliti mengukur tiap variabel dari dimensinya dan indikator. Kemudian populasi dari penelitian ini mahasiswa perguruan tinggi Jakarta. Sampelnya mahasiswa yang mengenakan hijab dan tertarik pada halal fashion. Teknik pengumpulan data primer yang berlangsung berupa angket atau kuesioner dari responden terpilih. Data sekunder melalui informasi yang telah disediakan oleh lembaga atau unit internet yang ada. Metode pengumpulan datanya kuesioner berupa pertanyaan atau pernyataan tertulis yang berhubungan dengan masalah kepada responden untuk dijawabnya. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis kuesioner sekali. Analisis data yang digunakan yakni analisis regresi linear sederhana, di mana pada mode analisis data ini ketergantungan satu variabel bebas terhadap satu variabel terikat. Sekian penjelasan poin-poin besar dari penelitian saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.